Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dengan topik yang sangat menarik. Karena kalau hal ini tidak dicegah, bisa menyebabkan penurunan IQ dan kecerdasan pada anak. Padahal pencegahannya relatif mudah ya dan tidak mahal. Kita akan bicara tentang kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan penurunan IQ pada anak. Ini situasi di dunia. Kurang zat besi ini dibagi menjadi dua macam. Satu, kadar zat besi di dalam tubuh turun atau kurang tetapi belum terjadi anemia. Dan kalau sudah berlangsung lama terjadi anemia karena kekurangan zat besi. Kita lihat di seluruh dunia ini situasinya mencemaskan. Sepertiga di antara anak-anak ini kurang zat besi. Nah, hal ini juga kalau berlangsung lanjut kan menjadi anemia. Kita lihat bahwa di Asia Tenggara, di Afrika itu kejadian anemianya tinggi sekali, 40-60%. Kira-kira separuh di antara anak-anak ini mengalami anemia karena kurang zat besi. Di Indonesia juga tidak berbeda keadaannya. Sebanyak 48-65% anak-anak sudah mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Akibatnya apa? Sudah kekurangan zat besi menurunkan kecerdasan, ditambah lagi efek dari anemianya. Tidak bisa belajar, malas, tidak kuat olahraga, ya. Artinya separuh di antara anak-anak Indonesia akan mengalami hal-hal yang mencemaskan. Ini kita bagi dua ya. Ada per definisi kalau kurang zat besi itu diukur dengan kadar ferritin, cadangan zat besi di dalam tubuh. Ya, angkanya ferritin harus di atas 15 atau beberapa negara pakai di atas 17 mikrogram per liter. Ingat, ferritin mengukur jumlah zat besi di dalam tubuh. Sedangkan kalau anemia ini didefinisikan sebagai hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Ada beda-beda tipis lah menurut umur, ada yang di bawah 11, ada yang di bawah 13, tapi rata-rata kira-kira untuk memudahkan kurang dari 12. Nah, angka-angka ini harus diketahui. Kenapa? Ini selalu menjadi patokan saya bahwa anak tidak boleh mempunyai kadar ferritin kurang dari 15 dan anak tidak boleh menunjukkan kadar hemoglobin kurang dari 12 ya. Kita bagi anemia ini menjadi anemia yang didapatkan pada 1000 hari pertama ya sampai 2 tahun kehidupan, dan anemia pada anak karena dampaknya berbeda. Ya, kalau ini terjadi pada 1000 hari pertama ya sampai umur 2 tahun itu terjadi gangguan pada otak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Artinya 2 tahun pertama kehidupan kita tidak boleh mengalami anemia ya. Mengapa begitu? Kita tahu bahwa setelah lahir bagian dari otak yang berkembang ini hanya dua. Yang satu adalah namanya sinaps. Sinaps ini adalah sambungan antara sel-sel saraf ya. Sel saraf satu bersambung, sambungannya itu namanya sinaps. Kalau sambungannya bagus, aliran listriknya bagus, anaknya perkembangannya lebih bagus ya. Pada saat lahir sinapsnya itu sudah banyak ya. Kemudian dengan stimulasi dipelihara sinapsnya ini. Kalau tidak distimulasi, sinapsnya ini akan rontok menjadi sedikit ya. Jadi sinaps bisa dibantu dengan stimulasi. Yang kedua, kalau kita lihat otak itu kan ada bagian yang putih, ada bagian yang abu-abu ya. Bagian yang abu-abu itu adalah sel saraf, sedangkan yang putih itu adalah mielin, jaringan lemak pemungkus serabut saraf ya. Jaringan lemak ini putih warnanya ya. Kita lihat jaringan lemak ini, mielin ini perlu
nutrisi untuk perkembangannya. Jaringan lemak ini dibentuk oleh sel saraf yang namanya oligodendrosit, ya, oligodendrosit. Dan dalam pembentukannya memerlukan zat besi. Apabila terdapat kekurangan zat besi, maka oligodendrosit tidak dapat membentuk mielin dengan baik. Kalau tidak ada mielin, akibatnya apa? Kecerdasan anak akan berkurang. Nah, hal yang ini walaupun nantinya disuplementasi tetap tidak bisa memperbaiki 100%. Jadi kekurangan zat besi pada 2 tahun pertama kehidupan dapat menyebabkan gangguan perkembangan atau gangguan kecerdasan yang permanen, ya. Jangan sampai kurang zat besi ya 2 tahun pertama kehidupan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena sering disertai kekurangan zat besi. Misalnya kalau bayinya prematur atau berat badan lahirnya rendah, atau bayinya diberi susu formula yang tidak khusus untuk bayi sehingga fortifikasi zat besinya kurang, ya. Atau ini yang celaka nih, diberi susu sapi murni, ya, pada umur kurang dari 2 tahun. Diberi susu kambing, ya. Atau susu soya yang bukan buatan pabrik, bikin sendiri. Ini akan menyebabkan kekurangan zat besi. Apabila susu formula ini dibuat oleh pabrik khusus untuk bayi-bayi baru lahir, ya, itu sudah difortifikasi dengan zat besi, ya. Nah, kalau anak alergi susu sapi dan tetap diberikan susu sapi, dia bisa terjadi perdarahan kecil-kecil di usus, ya. Ini menyebabkan hilangnya darah dan anak kekurangan zat besi, ya. Kemudian umur 6 bulan kita kan mendapat MPASI. Sering dikatakan bahwa MPASI bikin sendiri lebih baik dibandingkan bikinan pabrik. Tapi belum tentu loh. Karena MPASI yang dibuat oleh pabrik sudah difortifikasi dengan zat besi. Sedangkan MPASI yang dibuat sendiri belum tentu cukup zat besinya. Bagaimana menghindari hal ini? Saya sering dimarahi oleh ibu-ibu. Saya bilang beli aja 1 bikin 2. Atau beli 2 bikin 1. Artinya apa? 1 porsi dari makanan pendamping ASI ini beli yang sudah dibuat oleh pabrik dan difortifikasi. Sisanya silakan bikin sendiri, ya. Nah, kalau sudah lebih dari 12 bulan ada juga risiko kekurangan zat besi. Misalnya diberi susu sapi murni udah boleh sih, tapi terlalu banyak, ya. Lebih dari 0,7 liter per hari, ya. Atau mendapat makanan yang kurang zat besi. Nanti kita akan bicarakan tentang makanan yang mengandung zat besi, ya. Apa akibatnya? Anemia atau kurang zat besi pada 1000 hari pertama kehidupan. Perkembangan kecerdasannya kurang. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah melaporkan hal ini. Dan yang ini mungkin tidak bisa dikoreksi lagi, ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh anemia pada anak besar. Pada anak besar untunglah bahwa gangguan yang terjadi masih dapat diperbaiki. Biasanya gangguannya berhubungan dengan kurang zat besi, kemudian terjadi anemia, kemudian darah tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik sehingga anaknya susah belajar, ya. Kemudian cepat capek, tidak kuat olahraga, akhirnya jantungnya bekerja lebih keras sehingga membesar dan gagal jantung, ya. Dilaporkan juga bahwa anak-anak yang kurang zat besi lebih mudah mengalami kejang demam dan sering terjadi pika. Pika ini adalah makan sesuatu yang bukan makanan, ya. Korek-korek tembok dimakan, sampai makan tanah dan lain-lain, ya. Kita lihat bahwa anemia pada anak tidak lagi berhubungan dengan pembentukan mielin, ya, tapi berhubungan dengan efeknya darah kurang hemoglobin sehingga tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik, ya.
Nah, bagaimana mencegah terjadinya kekurangan zat besi atau anemia karena kekurangan zat besi? Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi beberapa tahun yang lalu, 2011 ya, sudah lama. Ya. Semua anak harus mendapat suplementasi zat besi. Prioritasnya 0 sampai 5 tahun, tapi yang paling utama adalah 0 sampai 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan harus mendapat suplementasi zat besi. Dan paling tidak diperiksa kadar hemoglobin berapa tadi? Tidak boleh kurang dari 12 ya. Setiap tahun sampai usia remaja. Nah, ini rekomendasi sudah lama, sudah 8 tahun dan mungkin akan dirubah. Pada 2011 itu seluruh Indonesia ini kurang zat besi sampai 50% lah. Sehingga tanpa memandang hasil laboratorium, anak langsung disuplementasi. Kelihatannya tren yang baru untuk daerah-daerah tertentu, misalnya di Jakarta, sudah terjadi perbaikan dari jumlah anak yang mengalami anemia atau mengalami kurang zat besi. Sehingga pada daerah tertentu diperiksa dulu ya laboratoriumnya sebelum diberi suplementasi zat besi. Daerahnya di mana? Dari IDAI tidak disebutkan secara eksplisit daerahnya di mana. Memang rekomendasi ini belum dirubah, tapi dari teman yang membuat rekomendasi ini, ya kalau di Jakarta periksa dulu lah kadarnya sebelum kita memberi suplementasi zat besi. Bagaimana rekomendasi saya sendiri? Untuk pasien-pasien, saya periksa HB dan ferritin serum. Umur berapa? Anjurannya kan umur 1 tahun. Saya tidak mau. Saya periksanya umur 6 bulan sampai antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Sampai 6 bulan kan kita masih mendapat ASI. Bayi-bayi masih mendapat ASI. Penyerapan zat besi dari ASI itu sangat efektif. Walaupun kadar zat besinya rendah. Jadi dianggapnya apabila full ASI 6 bulan itu zat besinya akan cukup. Apalagi kalau ibunya selama hamil juga kadar zat besinya cukup ya. Tapi pasien-pasien biasanya umur 6 bulan sampai 1 tahun itu saya periksa kadar ferritin dan kadar hemoglobin. Ya. Ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau bayinya prematur atau beratnya kurang dari 2.500 gram, itu langsung diberikan besi 3 mg per kilo per hari. Kalau beratnya 4 kilo ya 12 mg per hari. Dari umur 1 bulan sampai 2 tahun. Bayangkan 2 tahun harus makan zat besi. Kalau bayinya cukup bulan, dosisnya lebih rendah. 2 mg per kilo per hari. Sehingga kalau bayi berat 5 kilo, dia diberikan 10 mg zat besi per hari. Sejak umur 4 bulan sampai 2 tahun. Ya. Jadi semua bayi diberikan suplementasi maksimum 15 mg per hari. Atas umur 1 tahun bagaimana? Umur 2 sampai 12 tahun, jadi umur anak sampai mendekati remaja, itu tetap mendapat zat besi 1 mg per kilo per hari. Diberikannya tapi tidak setiap hari, 2 kali per minggu selama 3 bulan setiap tahunnya. Maaf ya, agak sulit menghafal dosisnya ini. Jadi seminggu 2 kali makan zat besi selama 3 bulan. Stop, nanti tahun depan begitu lagi ya. Sedangkan anak 12 sampai 18 tahun ini juga harus menjadi perhatian, terutama anak wanita, karena sudah menstruasi yang akan menyebabkan kehilangan darah dan kehilangan zat besi ya. 12-18 tahun itu makan zat besi suplementasi 60 mg per hari, 2 kali seminggu selama 3 bulan setiap tahun ya. Agak susah mengingat dosisnya, tapi ya beginilah, dihafal saja ya. Nah, ini ada beberapa suplementasi zat besi ya. Untuk bayi kita pilih yang bentuknya drops. Cuma zat besi ini kadang-kadang menyebalkan juga. Dia bisa menyebabkan mual. Baunya kurang enak
ya. Kemudian uh, beberapa di antara menyebabkan sembelit ya. Kita lihat saja ada zat besi yang dibuat dengan besi EDTA, ada polimaltos kompleks, mana saja baik ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tinggal memilih mana yang disukai oleh anak dan tidak menyebabkan efek samping. Nah, ini dia. Makan supaya tidak kekurangan zat besi. Kalau kita lihat film Popeye itu kan selalu makan bayam ya. Jadi bayam ini memang sayuran yang paling banyak mengandung zat besi. Tapi zat besi yang tersedia di bayam ini tidak ready untuk diserap usus. Sehingga memerlukan jumlah yang sangat banyak baru bisa mencukupi kebutuhan zat besi kita. Makanan terbaik yang mengandung zat besi, ya minta maaf makanannya agak menyeramkan. Daging merah, otak, ati, ya, yang ditakuti oleh kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Takut kolesterol, takut macam-macam. Tapi inilah adanya. Daging merah, otak, hati itu merupakan makanan yang mengandung zat besi paling banyak. Jadi sekian dari saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ingat bahwa kekurangan zat besi 1000 hari pertama kehidupan itu dapat menyebabkan penurunan IQ atau penurunan kecerdasan yang permanen. 50% anak Indonesia kurang zat besi. Jangan sampai anak-anak ibu dan bapak termasuk dalam yang 50% tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.